adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja, jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir, sallu ala nabi. Dulu hina-hina kiai, basur dikirim dibayar, kiai dihina, sekarang lu dihina jadi orang paling korup di dunia. Rasain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat di penjara sama Prabowo. Amin. Saya udah kirim pesan sama Pak Prabowo jangan pakai dilindung-lindungin lah. Udah jeblosin aja ke penjara biar dia busuk di penjara. Amin. Amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Amin. Lu amin itu takut loh. Amin. Nah, tunggu tanggal mainnya. Saya yakin Bapak Presiden Prabowo akan berani. Dia jenderal kok, betul? Betul? Cuman tunggu tanggal mainnya, tunggu. Lu gak sabar sih. Udah tunggu aja, insya Allah Bapak Presiden Prabowo bisa mimpin Indonesia dengan baik. Amin. Amin ya Rabbal. Sebelum saya akhiri, barusan saya ditanya sama Kiai Oyo. Beliau bisikin saya nanya, Habib, cara ngebasminya bagaimana? Liar, mau tahu cara basminya? Betul. Tangkep biangnya dulu. Biangnya dulu tangkep, saudara. Biangnya dulu yang paling korup, yang paling banyak korupsinya, tangkap, jeblosin ke penjara. Nanti yang di bawahnya ikut semua kita tangkap. Setuju tidak? Setuju tidak? Dulu zaman Pak Harto, saudara, korupsi ada banyak, tapi korupsinya di kolong meja. Nah, korupsinya di mana? Kolong meja. Masuk zaman reformasi, saudara, korupsinya naik di atas meja. Paham? Paham? Di zaman Jokowi meja-mejanya dikorupsi. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, ini bukan saya yang ngomong, bukan. Ini lembaga jurnalis internasional, saudara, mengumumkan beberapa hari yang lalu bahwa tokoh paling korup di dunia nomor 2 adalah mantan Presiden Indonesia Jokowi. Kacau tidak? Bukan saya yang ngomong, bukan. Jurnalis internasional, saudara. Malu tidak? Saya tanya, malu tidak? Makanya sekarang kalau Anda ke Jakarta, di Bogor, di Depok, di Bekasi, saudara, di sekeliling Jakarta, jalan-jalan, di tembok-tembok, di dinding-dinding, di puun, di mana saja, ditulis oleh rakyat, adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja, jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir, sallu ala nabi. Mudah-mudahan buru-buru masuk penjara. Amin. Amin. Pokoknya kalau dia masuk penjara saya kirimin tiker dah. Iya, kalau saya masuk penjara udah biasa. Lu rasain dari penjara. Bu, jamaah, masuk penjara enak. Makan 3 kali gratis. Sarapan, makan siang, makan malam gratis. Kok Habib tahu? Kan gue ngalamin. Ayo, jadi yang lagi susah melarat, makan susah, lu masuk penjara aja. 3 kali makan gratis. Tapi jangan, penjara nggak enak. Mudah-mudahan Jokowi cepat masuk penjara, amin. Jadi kalau Ki Oyok tanya, bagaimana Beb cara ngebasminya? Tangkap biangnya dulu. Kalau biangnya ditangkap sendirian, nanti dia nyanyi indah tuh nanti. Nanti ditunjukin, bukan saya nih, yang ini terlibat nih, yang ini terlibat, yang ini terlibat. Dia nyanyi, dia nggak bakal mau sendirian di penjara, betul? Betul? Nah, maka itu saya tanya sekali lagi nih, semua siap lawan koruptor? Siap bela Indonesia? Siap jaga NKRI? Takbir!
Sallu ala Nabi. Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara. Saya berada di atas Sungai Cisadane, Kecamatan Teluk Naga. Lihat, ini sudah 35 km dari Pantai Indah Kapuk 1 perbatasan Jakarta. Ini sedang dibangun pembangunan di sini, lahan-lahan rakyat yang digusur. Di sana pantai itu ke arah Mauk. Ini sekarang sudah dipasarkan dengan 35 juta rupiah per meter. Padahal tanah-tanah rakyat ini dibebaskan dengan 35.000. Lihat sebelah sana Sungai Cisadane. Betul-betul saat pengembangan. Jadi kalau saya katakan bahwa lebih dari 80 km pantai akan dikuasai, sangat terbukti. Ini sampai baru 2 kecamatan saja sudah 35 km pantai dikuasai. Dan lihat tadi bahwa kafling yang dibangun itu adalah kafling yang harganya 36 juta rupiah per meter. Karena di wilayah pantai ini memang langsung kapal pemilik rumah itu langsung bisa masuk ke rumahnya, disiapkan sedemikian rupa. Jadi ini wilayah tertutup puluhan kilometer, nanti akan sangat sulit terbayang oleh saya sistem pengamanan nasional mengawasi semua ini, karena wilayah ini jauh lebih luas daripada Singapura, karena ini mencapai ratusan ribu hektar. Sementara Singapura itu hanya sekitar 77.000 hektar, Jakarta 66.000 hektar, dan ibu kota negara hanya 56.000 hektar. Ini adalah wilayah Tanjung Burung Sungai Cisadane itu menuju ke laut. Ini sudah betul-betul sudah sampai ke wilayah lain. Ini 2 kecamatan dari Jakarta sampai Pantai Indah Kapuk 1. Sementara yang rencana dibebaskan itu 9 kecamatan sampai Serang. Fakta saya tunjukkan tadi bahwa harga tanah sekarang setelah dibangun Pantai Indah Kapuk menjadi 36 juta rupiah per meter persegi, sementara dulu dibebaskan dengan 35.000 rupiah per meter persegi. Ini di bawah ini adalah Sungai Cisadane, ke sana ke laut. Nah, sepinggir laut inilah yang mahal sekali, 36 juta rupiah per meter persegi. Nah, ya Allah, sampai kapan kebiadaban ini, kezaliman ini terjadi dengan atas nama proyek strategis nasional yang mengusir ratusan ribu, jutaan rakyat, ratusan ribu hektar sawah, tambak demi konglomerasi dan membangun kota yang betul-betul hanya dinikmati oleh orang kaya dan tidak bisa dimasuki oleh rakyat miskin karena akan dipagar oleh mereka. Dan coba lihat sekarang, ini bantaran sungai. Saya yakin bantaran sungai dalam milik negara kiri kanan. Sekarang mereka ambil dan sedemikian rupa saja menjadi jalan. Negara dapat apa? Kemana negara sekarang? Sangat susah mengharapkan, dikooptasi sedemikian rupa saja menjadi milik mereka. Dan ini puluhan daerah lurusan sungai seperti ini yang terjadi. Jadi membebaskan tanah rakyat tapi mengambil tanah negara sedemikian rupa sehingga rakyat negara dirugikan. Bahkan NJOP pun diturunkan untuk kepentingan pengembang. Saya ulangi, saya di atas Sungai Cisadane, di muara Sungai Cisadane, 35 km dari Pantai Indah Kapuk 1, menyaksikan bagaimana proses penggusuran telah terjadi, dan ini akan berlangsung di 9 kecamatan akan datang. Oke, terima kasih. Waktu jadi wali kota Solo, Pak Jokowi pernah mengeluarkan statement, kayaknya urusan banjir sama macet di Jakarta itu kayaknya nggak sulit-sulit amat. Waktu masih jadi wali kota Solo itu, sudah keluar sombongnya. Nah, ternyata setelah jadi gubernur, beda lagi Pak. Ternyata masih macet, ternyata masih banjir. Berubah. Kayaknya banjir sama macet ini bisa saya atasi kalau saya jadi presiden. Ternyata dengan berbagai macam kecurangan sekarang jadi presiden. Ternyata banjirnya tetap, macetnya tetap. Apa sekarang? Kayaknya harus pindah ibu kotanya ini. Astagfirullahaladzim. Dan Imad ini tidak mau mubahalah. Tidak mau. Alasannya kenapa? Alasannya karena saya itu yakin
bahwa dia bukan turunannya Rasul, jika saya mubahalah dia akan hancur. Kalau saya menerima tantangan mubahalahnya, berarti di dalam diri saya tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang. Maka saya menolak untuk mubahalah. Nih, Imad ini sudah menyangka dirinya lebih besar rahmatnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah merasa lebih besar rahmatnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena yang mengajak mubahalah Nasrani itu Rasulullah. Bukan yang Nasrani ngajak mubahalah sama Rasul kemudian Rasul tidak mau, bukan. Tapi Rasulullah yang mengajak mubahalah kepada orang Nasrani ini. Orang Nasrani ini nggak mau. Kenapa? Saya kasih tahu. Karena yang namanya mubahalah itu harus dengan perkara yang yakiniyat, yang ilmu, yang muwafiqun lil waqi', sesuai dengan kenyataan. Kamu tahu kenyataannya seperti ini bil ilmi. Maka di situ jika ada orang menentang kepada ilmumu, kamu mubahalah di situ. Makanya kita nggak pernah ngedenger Imam Malik sama Imam Syafi'i mubahalah gara-gara beda pendapat di dalam fikih, misalkan dalam bersentuhan kulit. Kata Imam Syafi'i batal, kata Imam Malik nggak batal. Mana ada mubahalah tuh? Nggak ada. Kenapa? Karena zonni dua-duanya. Imam Syafi'i nggak bakalan mau, Imam Malik nggak bakalan mau. Mereka itu tahu ini zon bukan ilmu. Makanya nggak pernah ada Imam Malik sama Imam Syafi'i mubahalah. Murid-muridnya pun nggak bakalan ada, karena mereka itu bisa membedakan mana zon, mana ilmu. Yang ada apa? Adu argumen. Dan nyata perkataan Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwa itu zon, kan sampai sekarang pun nggak selesai. Yang mujtahid nggak selesai sampai sekarang pun nggak bakalan selesai. Paham? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berani mubahalah dengan orang Kristen itu, orang Nasrani itu? Karena Rasulullah tahu yang benar itu Rasulullah. Dan Nasrani tidak mau menerima karena di belakangnya ada yang tahu ini tuh Rasul, tapi nggak mau, ada yang ngarewos. Jangan mau mubahalah sama Muhammad. Kenapa? Orang kayak begini, itu kan waktu itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sedang berjalan, ya, di belakangnya ada putri, di sampingnya ada putrinya, di belakangnya ada Sidna Ali, sambil bawa Sidna Hasan, Sidna Husain. Itu pas waktu kelihatan sama orang Nasraninya, dia bilang kayak gini. Orang kayak gini minta Uhud hilang sekarang. Kamu jangan mau mubahalah sama orang-orang seperti ini. Celaka kamu udah. Makanya si pemimpin Nasraninya ini gak mau mubahalah. Akhirnya apa? Minta damai. Ya, Muhammad biarkan saja saya seperti ini, kamu tetap seperti itu. Kamu minta apa? Kata Rasulullah, perang. Gak mau. Ya, akhirnya kan apa? Bayar upeti. Karena diajak mubahalah gak mau, diajak debat gak mau, diajak apa? Perang gak mau. Pengennya itu udahlah jangan ganggu kesesatan saya begitu. Pengen jadi. Lah kemarin Imad itu diajak mubahalah tuh sama salah satu Habib Alwi. Gak mau. Kenapa? Karena dia tahu yang dia omongin itu bohong. Karena kalau dia tahu bahwa yang diomongin itu ilmu, seharusnya dia yang ngajak mubahalah. Kalau dengan alasan dia itu ada rahmat, karena tidak mau mencelakakan orang lain, dia sudah mengaku lebih rahmat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sikapnya itu dan dengan lazim omongannya itu.